Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, namun seringkali kita abaikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gibah. Tahukah kalian bahwa gibah adalah salah satu dosa yang sangat ditekankan untuk dihindari dalam Islam? Mari kita bahas lebih dalam agar kita bisa memahami apa itu gibah, dampaknya dan cara menghindarinya. Mari kita membahas tentang definisi gibah. Gibah berasal dari bahasa Arab yaitu gibah yang artinya membicarakan atau menggunjing keburukan atau aib seseorang tanpa sepengetahuannya. Dalam Islam, gibah dianggap sebagai perbuatan tercela karena dapat merugikan orang yang dibicarakan dan menciptakan suasana negatif dalam hubungan sosial. Tidak hanya itu, Al-Quran juga mengingatkan kita tentang bahaya gibah. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman, يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله Innallaha tawwabur rahim. yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Setelah memahami definisi gibah, mari kita bahas dampaknya. Gibah bukan hanya merusak hubungan antar sesama, tetapi juga berdampak buruk bagi pelakunya. Nah, dampak-dampak tersebut meliputi satu, menimbulkan permusuhan, yaitu ketika seseorang mengetahui bahwa ia telah menjadi bahan pembicaraan, rasa sakit hati dan kekecewaan bisa timbul. Hal ini memicu ketegangan dalam hubungan sosial dan pada akhirnya dapat menciptakan permusuhan yang berkepanjangan. Yang kedua, yaitu memunculkan dendam pada korban. Korban gibah sering merasa terhina atau direndahkan. Jika rasa sakit ini terus-menerus dipendam, korban mungkin menyimpan dendam terhadap pelaku yang dapat mempengaruhi hubungan sosial dan lingkungan sekitar. Dan yang ketiga yaitu merusak keimanan dan menambah dosa. Dalam Islam, iman adalah hal yang harus dijaga dengan baik. Melakukan gibah berarti melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Semakin sering gibah dilakukan, semakin terkikis keimanan seseorang karena ia terbiasa dengan perilaku buruk. Gibah bukan hanya dosa yang dilakukan secara sengaja, tetapi juga dosa yang dapat terus berkembang. Jika pembicaraan negatif ini menyebar, dosa pelaku akan bertambah seiring dengan semakin banyaknya orang yang terpengaruh. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana cara menghindari gibah agar kita bisa menjaga diri dari dosa ini. Berikut adalah langkah-langkah yang bisa kita terapkan. Yang pertama, yaitu berkumpul dengan orang-orang yang gemar melakukan kebaikan. Karena lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap kebiasaan kita. Dengan berada di tengah-tengah orang yang suka melakukan kebaikan, kita akan lebih termotivasi untuk berbicara dan bertindak secara positif. Selanjutnya yaitu mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci perbuatan ini. Setiap kali kita tergoda untuk membicarakan keburukan orang lain, ingatlah bahwa Allah membenci perbuatan tersebut. Dengan memahami hal ini, kita akan lebih mudah mengendalikan lisan kita. Yang ketiga, yaitu mawas diri dan saling menasehati sesama. Sebelum mengkritik atau membicarakan orang lain, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya juga memiliki kekurangan? Dengan mawas diri, kita dapat lebih bijaksana dalam berbicara. Selain itu, biasakan untuk saling menasehati dengan cara yang baik ketika melihat teman atau keluarga hampir terjerumus dalam perbuatan gibah. Yang keempat, yaitu selalu berpikir positif terhadap orang lain, yaitu belajarlah untuk melihat sisi baik seseorang. Ketika kita fokus pada kebaikan orang lain, keinginan kita untuk membicarakan keburukannya akan berkurang. Yang kelima, yaitu menjaga lisan dan berusaha berkata baik.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Jadikan hadis ini sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu menyibukkan diri dengan kegiatan positif. Ketika kita sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat seperti membaca, bekerja, atau berdiskusi tentang ilmu, kita tidak akan punya waktu untuk membicarakan keburukan orang lain. Terkadang ada situasi di mana gibah diperbolehkan menurut syariat. Namun, hal ini hanya berlaku dalam kondisi tertentu dan harus dilakukan dengan niat yang benar. Berikut adalah beberapa keadaan yang diperbolehkan untuk membicarakan keburukan orang lain sesuai dengan penjelasan Imam Nawawi. Yang pertama, mengadukan tindakan zolim kepada pihak berwenang. Maksudnya, jika seseorang mengalami ketidakadilan, ia diperbolehkan untuk mengadukan hal tersebut kepada pihak yang berwenang, seperti hakim atau polisi. Misalnya, seseorang korban penipuan menceritakan tindakan pelaku untuk mendapatkan keadilan. Dalam hal ini, tujuannya adalah menyelesaikan masalah, bukan menyebarkan aib. Yang kedua, meminta tolong untuk mengubah kemungkaran atau menasihati pelaku maksiat. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan yang merugikan dirinya sendiri atau orang lain, kita boleh membicarakan perilaku tersebut kepada seseorang yang kita percaya bisa memberikan nasihat atau solusi, dengan tujuan agar pelaku sadar dan berubah. Namun, pastikan pembicaraan ini dilakukan dengan niat yang tulus dan bukan untuk menjatuhkan. Yang ketiga, meminta fatwa kepada seseorang alim atau mufti. Maksudnya, dalam kondisi tertentu, kita mungkin perlu menjelaskan masalah yang melibatkan orang lain untuk mendapatkan panduan agama. Misalnya, seorang istri menceritakan perlakuan suaminya yang tidak adil kepada seorang ulama untuk meminta nasihat. Penjelasan ini diperbolehkan selama tidak ada niat buruk. Selanjutnya, menceritakan keburukan orang yang terang-terangan bermaksiat. Jika seseorang secara terang-terangan melakukan maksiat, seperti korupsi atau penipuan, membicarakan perbuatannya dengan tujuan memperingatkan orang lain agar berhati-hati diperbolehkan. Namun, pembahasan ini harus fokus pada perbuatannya, bukan menyerang karakter pribadinya dan melebar kemana-mana. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi seseorang melalui sifatnya yang unik. Maksudnya, dalam situasi tertentu, kita mungkin perlu menyebutkan kekurangan fisik atau sifat unik seseorang untuk kejelasan. Misalnya, dia orang yang tuli. Jika itu satu-satunya cara agar orang lain bisa mengenali siapa yang dimaksud, hal ini harus dilakukan dengan hati-hati tanpa menyinggung perasaan orang tersebut. Demikian pembahasan kita hari ini tentang gibah, dampak negatifnya, cara menghindarinya, dan kondisi di mana gibah diperbolehkan. Semoga materi ini bisa memberikan pemahaman yang lebih dalam dan membantu kita untuk lebih menjaga lisan. Ingatlah, setiap kata yang keluar dari mulut kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita terus berusaha berkata yang baik atau memilih untuk diam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.